Bagaimana caranya supaya kita bisa husnul khotimah? Yang pertama tentu harus kita minta kepada Allah. Karena Allah lah yang menentukan ajal kita. Kabar duka datang dari Imam Masjid Raya Baitul Izza Bengkulu. Dr. Haji Fuad Muzakar Siregar meninggal dunia saat sedang mengisi khutbah Jumat di Masjid Baitul Izza. Detik-detik meninggalnya sang imam terekam CCTV. Wali Kota Bandung, Jawa Barat Odet M. Daniel meninggal dunia saat akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Muhammadiyah Jalan Sancang, Bandung, Jawa Barat. Menurut saksi, Wali Kota Bandung itu meninggal dunia saat akan menjadi khatib dalam salat Jumat di masjid tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha dekat, yang maha menatap, yang menciptakan kita, mengurus diri kita setiap saat. Dan dialah Allah yang maha mengetahui berapa umur yang tersisa bagi kita. Dan hanya dengan pertolongan Allah, kapanpun hidup ini berakhir husnul khotimah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, di dunia ini hanya mampir. Satu kepastian yang tidak bisa dipungkiri siapapun, kita pasti mati. Dan kita tidak tahu kapan akan mati. Allah merahasiakan kematian kita agar setiap waktu kita menjadi orang yang siap menghadapi kematian. Orang yang sukses di dunia ini tidak diukur dari harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas. Semua itu hanya cobaan. Orang yang sukses hidup di dunia, lihat akhirnya. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Apa artinya kaya raya mati su'ul khotimah? Apa artinya punya jabatan tinggi kalau matinya su'ul khotimah? Oleh karena itu, orang yang cerdas selalu berusaha sekuat tenaga. Akhir hayatnya husnul khotimah. 3 rahasia kematian satu waktu. Allah merahasiakan 2 tempat, kita akan datang ke tempat kita dicabut nyawa. Dan yang ketiga, cara kita tidak tahu. Tapi semua itu urusan Allah pencipta kita. Urusan kita adalah bagaimana, kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, kita meninggal husnul khotimah. Alangkah indahnya kalau kita meninggal seperti yang kita simak sedang sholat. Ada seorang kepala daerah, semoga Allah memuliakan beliau, wali kota, meninggal hari Jumat di masjid, menunggu persiapan khutbah Jumat, dan beliau wafat ketika sedang sholat sunnah. Masya Allah, ini sulit seperti ini. Ini nikmat besar. Bagaimana caranya supaya kita bisa husnul khotimah? Yang pertama tentu harus kita minta kepada Allah. Karena Allah lah yang menentukan ajal kita. Yang kedua, apa ikhtiarnya? Di dalam surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan, berbuatlah maksimal dalam kebaikan karena Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Jadi kita meninggal itu syariatnya adalah Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita di tempat yang Allah tentukan dengan cara yang Allah kehendaki. Nah, kita memohon agar husnul khotimah, dan ikhtiarnya karena Allah merahasiakan waktu, jadikan saja setiap waktu jadi orang baik agar pas meninggal baik. Pikiran kita selalu berpikir baik, enak, nyaman, positif pikirannya. Mata kita melihat yang Allah sukai, lebih dekat dengan Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah yang membuat hati makin ingat Allah. Mulut, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Lebih baik banyak zikir. Allah tahu siapa yang berzikir dan tidak zikir. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, Allah masukkan ke surga. Itu tidak bisa dikarang-karang. Itu hadiah dari Allah bagi yang mulutnya terjaga.
tubuh kita, lakukan kebaikan. Di mana kita hadir, jadikan ini jadi contoh baik. Kita tolong orang dengan sikap terbaik. Dan yang paling penting yang harus kita jaga, hati yang terbaik. Bagaimana hati yang terbaik? Hati yang ikhlas, yang tidak berharap apapun dari siapapun selain berharap dari Allah. Tidak gentar takut oleh apapun, kecuali takut kemurkaan Allah. Hati yang bersih dari kemusyrikan, dari riya, hati yang bersih dari kemunafikan, tidak membohong, pendusta, pengingkar janji, hati yang bersih dari ujub, merasa diri hebat, merasa diri berjasa, super, bersih dari kesombongan, yang suka menganggap remeh orang lain dan tidak suka terhadap kebenaran, bersih dari kedengkian, yang suka tidak rela melihat orang lain dapat nikmat. Makin bersih hati ini, makin nyaman. Tidak silau, tidak tertipu, tidak terpesona kepada dunia, walaupun dunia ada dalam genggamannya. Makin bersih hati, bersih lahir, bersih pikiran, dan bersih sikap kita, itulah yang mendekatkan kepada husnul khotimah. Sering-seringlah membayangkan kalau ajal menjemput, sehingga kalau kita mau berangkat, kita berdoa terus. Siapa tahu ini perjalanan terakhir, pertemuan terakhir dengan keluarga. Maka 3M-nya kali ini adalah mintalah selalu kepada Allah agar kita diberikan akhir hayat husnul khotimah. M yang kedua, milikilah hati yang selalu bersih di dalam niat melakukan kebaikan apapun. Pastikan tidak ada yang kita lakukan kecuali niatnya, ya Allah, semoga Engkau ridho. Semoga jadi bekal pulang kami berjumpa denganmu. Dan yang ketiga, membiasakan diri dimanapun, kapanpun, hanya yang terbaik yang kita lakukan. Hanya yang Allah sukai yang kita lakukan. Kita nantikan, kapanpun malaikat maut menjemput, dimanapun, insya Allah. Semoga Allah yang maha tahu segala perjuangan mengaruniakan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.